Di sini ada yang udah pernah mensolatkan jenazah? Udah. Sholat jenazah itu ada rukun dan sujudnya enggak? Ada. Nah, kalau orang yang tidak bisa berdiri lama itu gimana? Saat mensolatkan jenazah apakah boleh duduk atau gimana? Benar. Kalau yang tidak mampu berdiri itu boleh duduk. Nah, rukun sholat jenazah yang pertama ada yang tahu? Niat. Betul. Yang pertama adalah niat. Ada yang tahu niatnya itu apa? Yang tahu? Katakan. Niat antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Coba. Tahu? Pak, Dika. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jelasin. Sabar ya. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal maiti takbirati fardhu kifayati imama lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan yaitu diganti menjadi usolli ala hazihil maitati arba'a takbirati fardhu kifayati imama lillahi ta'ala. Jadi yang membedakannya itu maitati dan maiti. Bapak tulis niatnya tapi tidak pakai Arab ya? Kelihatan nggak? Ini untuk yang laki-laki, dan yang perempuan
berdiri bagi yang mampu. Yang tadi Bapak bilang jika tidak mampu itu boleh duduk. Sambil ditulis nggak apa-apa. Rukun yang ketiga yaitu 4 kali takbir. Takbir yang pertama ada yang tahu membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Jadi saat melakukannya yaitu takbir yang pertama Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah. Dan takbir yang kedua ada yang tahu takbir kedua? Betul, membaca sholawat Nabi. Jadi setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, lalu takbir lagi yang kedua membaca sholawat Nabi. Ada yang tahu sholawat Nabi itu seperti apa? Ya, betul. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, yang perempuan belum ada yang jawab tadi. Yang tahu? Takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Nah, di sini untuk membaca doa jenazah perempuan dan laki-laki itu berbeda juga. Bacaan doanya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, jika untuk yang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Itu yang membedakannya. Mau ditulis juga apa lah? Doanya? Gak usah. Nah, yang terakhir takbir keempat yaitu membaca doa singkat.
doa singkat ini seperti contohnya ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa ala tafdina ba'dahu waghfirlana wa lahu. Masih nulis? Udah. Nah, dalam mensolatkan jenazah juga posisi imam itu saat mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk posisi jenazah laki-laki yaitu imam sejajar dengan kepala, dan untuk yang perempuan perut. Betul. Ini udah pada bisa? Udah pada mensolatkan berarti? Ini Bapak hapus ya? Ada yang masih menulis? Oh ya udah, silakan nulis dulu aja. Nanti yang terakhir Bapak kasih soal ya. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya juga nggak banyak-banyak, 3 saja. Udah. Sebelah sini sudah belum? Udah. Sudah. Sebelah kiri? Udah. Belum. Yang kanan dulu. Oh, kanan belum. Aku kiri juga udah. Eh, Udah lah, resmi aja deh. Itu impian semua. Orang bilang gila kan. Tadi yang bikin apa? Tapi kan yang penting ada Al-Fatihah, salawat sama doa. ada yang beda kan enggak? Kenapa beda? Enggak waktu ulangan waktu itu. Iya, gimana? Salah jawabnya. Salah jawabnya. Tapi ada jawab Al-Fatihah, salawat sama doa. Cuma kita Nggak tahu, doa aja sih ya. Ngarangin. Salah ya? Harus zikir. Jenazah dizikirin. jangan ketawa sih, gemes aku. Lanjut ya. Yes. Yang selanjutnya itu menguburkan jenazah. Hal yang pertama dilakukan itu apa? Yang menyiapkan mayatnya di atau Salah dong. Kuburannya digali. Membuat namanya lupa. Masa jualannya nggak menyiapkan yang membuat lah. ada yang tahu ukurannya berapa aja? Kedalaman? Satu sampai 2 meter. Panjangnya Panjangnya tergantung manusianya nggak sih? Pak. tidak ada. Iya.
lagi berarti. Iya. Ini kan lebarnya juga cuma 200 meter, 200 cm. 2 meter 2 kali. Coba. lebarnya Ya terus yang kayak obesitas itu kayak mana? Oh, itu dikecil bisa mungkin. Dikremasi. masa kalau Islam dikremasi dibuang. Iya. Ini buang dulu ya. Yang kedua Ada jenazah. udah ada jenazah. Kalau nggak ada jenazah mau beli apa? Bisa. Yang kedua yaitu memasukkan Jenazah. kemana? Yang Jenazah. Enggak nyiapin yang ada bantal-bantal. Ya nanti itu belum dimasukin dulu ke jenazah. Masukin dulu ke jenazah. Jenazahnya dimasukin dulu. Oh, jadi jenazahnya mati dikasih ke puluh bantal ya. Ya bantalnya kan pakai itu. Jalan tuh, jalan tuh. Ya emang bantalnya pakai apa? Kalau jenazahnya langsung Ya, takutnya gitu ada orang yang nggak tahu apa syaratnya jadi apa bisa aja kan? sakit lah soalnya. Siapa tahu dia covid kan. Nah, iya. Ada juga kan yang masukin jenazah masih pakai peti. Ya Kristen. Yang ketiga menghadapkan ke kiblat. Dan memiringkan Jenazah. Memiringkannya kemana? Ke arah mana? Kanan. Kanan. Kalau ke kiblat menghadapnya. Yang selanjutnya yaitu ya, melepaskan Emangnya tuh nggak boleh ke kiri gitu, Kak? Harus ke kanan. kiri. Nggak boleh kan ada dimiringkan. Kalau kita tidur itu kan dianjurkan tuh menghadap ke kanan juga kan. Kalau kiblatnya di kiri? Ini kan kiblat kita nih. Kiblat kan menghadapnya ke kanan. Gitu. Iya. Berarti itu dilepas dulu ikatannya baru kan kayak ada bantal-bantalan yang apa sih terbuat dari tanah itu kan? Itu kapan? Pas memasukkan jenazah tadi. Pas dimasukin. Tapi kan di sini tidak ada di perpulnya kalau nggak salah tadi kalau belum baca. Yang kelima
dilihat nih. Ya. Kadang-kadang nggak semua gini jajan makanan ada gini nih, ada yang gini, ada yang pokoknya kayak gini. Oh, ada yang lain seperti ini ada gini. Ya. Oh, mungkin bisa. Takut salah ya Bapak di sini jawab juga kan. Kita juga masih sama-sama belajar ya. Bisa ditanyakan. Mungkin bisa Bapak jawab pengajuan kita. Atau ke kakak-kakak PPLN lain. Oke, selanjutnya ya, yang kelima yaitu sebelum ditutup tanah, ditutup papan terlebih dahulu. Nggak penting lah, nggak apa sih. Cuma papannya ditempelin dada. Oh my ditutup papan, ditutup papan. Aduh gak bisa hilang. Kenapa kok dikasih tutup papan terlebih dahulu? Biar nggak langsung kena tanah, Mas. Biar nggak langsung kena tanah. Biar kelilipan. Iya. Nah, yang keenam, setelah sesudah ditutup papan dan tanah yaitu selanjutnya yaitu batu. Tapi beda tau, Cak. Pas sudah di dalam. Diajarinnya pas udah dibuka ikatannya atau belum? Pas dibuka apa tadi tali ini tali kain kapan dulu. Baru diajarin. Ya. Baru ditutup pakai papan. Apa ya? Bisa dipadetin gitu ada kayak belajar itu dimasukin ya. Ya. Pakai itu tuh ini ya. Udah dipakai sepakan. Aku namanya biasanya diajarin. Di sini gitu loh. Jadi si jenazah tuh udah dikasih tangan. Ya mungkin biar padetannya, tapi kalau itu kan hitung-hitungannya si penggali kubur ya. Kita nggak tahu itu habis atau enggak itu kita nggak tahu kan. Yang ngajarin itu khusus keluarganya boleh nggak kalau misalkan dia sebatang kara gitu kalau dia misalkan sebatang kara Ya kan ada tetangganya sih, Cak. Astagfirullahaladzim. Ada telapak kan bisa bilangnya. biasanya kan yang lain itu anaknya saudaranya emang cewek juga kayak gitu Silakan apa?
sama ulama. Itu dihiasnya kan beda dari yang lain, membedakan langsung gitu. Sebelah cemburu yang ini masih pada begini. Enggak, kamu nggak perlu nanya sudah mati kan? Ya itu kan tergantung apa Oh, keluarganya mau dihias atau enggak, itu terserah keluarga. Yang penting tidak berlebihan. Yang terakhir mendoakan ya terserah sama kalau tukang kapasitas ya bisa juga ngomong. Cuman walaupun di jalan kerja gimana masih di bawah. Biasanya kan dari misalnya di rumah sakit apa udah di kamar ini ya di rumah sakit kan udah semua. Ini Bapak sebelum ngasih soal ada yang mau diet nggak? Nggak. Alhamdulillah Pak. hanya Allah yang tahu. Soal ya. Jangan susah ya. Nextnya benar ya. Sudah pernah. Apa masih setoran itu, setoran surat Kan sama Bapak belum. nggak ada di tes hafalan itu. Jadi kayak kalian dulu, nah ya tergantung kalian ya biasanya sih ditanya dulu hafalnya sampai mana berapa itu. Siapa yang jago masak coba tunjuk. Seharusnya jelaskan dan sebutkan.
yang pengurusan Iya, orang meninggal pengertiannya jenazah itu apa? oh Orang meninggal. Dan itu kan ada hukumnya, hukum mengurus jenazah itu apa? Ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Jika ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.